Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan semua, kita melanjutkan Nahwu Pemula. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Sabtu ini. Saya pikir kemarin sama sekarang tuh saya nggak bisa live gitu loh. Sabtu, Minggu, Senin tuh saya nggak bisa live. Ternyata keberangkatan saya ke luar kota saya pending. Jadi sekarang kita bisa live. Kita lihat di pembahasan sekarang di maf'ul ma'ah ya. Mohon maaf teman-teman yang baru hadir, barangkali baru tahu ada metode al-i'lan, terus kemudian belum tahu jilid 1 sudah ujug-ujug jilid 2 gitu ya. Padahal mestinya mulai dari jilid 1 dulu baru ke jilid 2. Baik, sekarang kita lihat di maf'ul ma'ah. Kita lihat teorinya dulu, nanti baru kita praktek. Ini itu contoh ayat yang prakteknya maf'ul ma'ah dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat ke-71. Baik. Terima kasih yang sudah lewat-lewat. Barangkali yang sudah sampai di tempat kami, silakan ini tap-tap layarnya. Ya, kasih. Barakallahu fikum. Al-i'lan 1, ini al-i'lan 1, kemudian kita ngambil al-i'lan 2. Soroknya al-i'lan 2. Ini al-i'lan 2. Kita sudah sampai di pembahasan. Masya Allah, terima kasih ya tadi yang sudah lewat. Terima kasih TikTok yang sudah ngasih banyak. Ini penonton tadi lewat-lewat. Masya Allah, alhamdulillah. Ini maf'ulil ajli, kemarin maf'ul fi, sekarang maf'ul ma'ah. Babul maf'ulil ma'ah. Wa huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru ba'da wawin bimakna ma'ah. Oke. Babul maf'uli ma'ah. Bab tentang keterangan kebersamaan. Wahwa, dan adapun ia maf'ul ma'ah, al ismu mansubu, isim yang mansub, isim yang dibaca nasab, alladhi yudkaru, yaitu isim yang disebutkan, ba'da wawin, setelah wawu. Nah, Kak Serabutan, terima kasih. Bimakna ma'an, yang bermakna ma'a. Ma'a itu bersama ya. Baik. Satunya, maf'ul ma'ah adalah keterangan yang menjalankan penyertaan atau kebersamaan dengan menggunakan huruf wawu ma'iyah. Fungsinya mirip atop matub, hanya lebih menekankan. Nah ini, kalau sekilas itu kayak atop gitu, atau matub, tapi yang ini lebih menekankan. Nah, contohnya fa'ajma'u amrokum wa syura'akum. Saya udah tulis di sini. Oke. Wa syura'akum, ya, karena amrukum. Wa syura'a berarti amrokum. Ya kan? Baik. Serabutan, ayo kita mulai di fa-nya fa apa? Fa-nya ini fa atop ya. Di mushaf i'rab dulu apa ya? Mushaf i'rab dulu, nanti kita baru ulangi di sini. Karena itu juga sama. Kita buka di mushaf i'rab. Ini ada kawan-kawan, ini ada mushaf i'rab. Mushaf i'rab itu
Al-Quran per kata, mushaf i'rab Al-Quran per kata. Jadi setiap perkatanya itu di i'rab satu-satu, disertai terjemah per kata dan tajwid warna gitu. Ini lebih apa namanya tuh, lebih gampang kita mendapatkan. Sekarang di Quran surat Yunus ya. Jadi dalam Quran surat Yunus itu kita akan mendapati ayat panjang 7, cuman di situ Ustaz Sugi hanya memberikan satu apa nah itu di dalam susahnya, masya Allah. Alhamdulillah ini nyelempit di saya ini kan lu. Oke, iya kan, alhamdulillah. Mulai dari sini, Pak azma'u, Pak-nya ini huruf azma'u, ini fi'il amr. Jadi kita lihat ada ini, ada Al-Quran ya, ada ayat Quran dengan tajwid warna, yang kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab, kemudian yang ketiganya terjemah perkata. Baik. Kita baca ini karena ini hanya kisi-kisi, terus nanti baru kita dicatat itu lebih ini lagi, terus baru kita lihat di aplikasi betul apa tidak ini yang kita apa namanya itu i'rabnya kita. Baik, jadi kita ada waktu sampai tuh jam 7.30, nggak apa-apa, sampai jam 8.30 juga nggak apa-apa. Pak ajma'u, fa-nya ini huruf atop, fa ajmi'u, fa-nya huruf atop, ini ajmi'u adalah di sini tulisannya Kak, lihat nih Kak, nih tak jelasin lagi. Sini ada kisi-kisi i'rabnya. Emang tulisannya kecil sekali, emang kecil banget, makanya itu ada kawan tuh bapak itu bilang sama saya, tuh ada yang lebih besar lagi enggak? Terlalu kecil kata saya. Bilang itu yang A4 Pak, kata dia. Saya udah beli yang A4, terlalu kecil. Makanya saya kalau baca ini pakai HP, di zoom pakai HP. Sekarang kan HP bisa dibawa kemana-mana, jadi gampang. Pak ajmi'u, fa-nya huruf atop, ajmi'u fi'il. Di sini ada fi'lun alif, berarti fi'lun amr. Iya. Dengan fa'il, di sini ada fa'ilnya Kak, gitu. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Ajmi'u, ayo fa'ilnya apa? Fa'ilnya antum, ya kan? Pak ajmi'u, kalian. Maka kumpulkanlah, iya. Terus ini amrokum, amro itu maf'ul bih. Sesudah fi'il amr itu biasanya ada maf'ul bih langsung ya. Ya. Amrokum, amro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih, maka amro itu sebagai mudhof. Kita bacanya gimana? Amro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wasuroka akum. Nah, wawunya ini ada wawu ma'iyah, di sini nggak disebutin ya. Terus suroka ini mudhof ilaih, ya kan? Di sebutnya mudhof ilaih. Padahal ini kan wawu ma'iyah kan. Wasuroka mudhof, wawu mudhof ilaih, kum domir ini kebalik. Ya. Kemudian sumalayakun ini tidak dijadikan apa namanya? Tidak dijadikan contoh. Oke. Kita mulai ditulis dulu, kakak semuanya tulis, nanti kita menguraikan satu persatu. Sudah maf'ul ma'ah, kita nanti ketemu di kita lihat ininya, metode alillannya. Kita lihat metode alillannya. Kita habis maf'ul ma'ah. Ini cuman berapa halaman? 9 halaman kayaknya. Ya. Terus bab hal kemarin sudah ya Kak? Hal ya. Oh, tapi nanti diulang lagi. Terus kemudian
bab tamyiz. Nah, udah selesai yang jilid 2. Bab tamyiz udah selesai jilid 2, nanti kita kembali lagi jilid 1, diulangi. Jadi kawan-kawan yang sudah mendapatkan buku jilid 1 kemarin luar biasa bagus. Masa ngaji sama Bu Ali itu, bareng-bareng ngaji sama Bu Ali itu, kok Bu sekarang ininya bagus ya, kata. Emang kenapa Bu? Yang awal itu kayak fotokopian gitu, Ian bagus. Apa cetakan biasa, tapi ternyata waktu yang cetakan kedua ini kertasnya itu pakai tinta berwarna gitu. Bagi mereka yang ingin mendapatkannya silakan hubungi Ustadz Sugiono karena beliau adalah yang punya hak patennya. Kenapa nggak disimpan di keranjang kuning? Karena Ustadz Sugi belum ini membuka tokonya gitu loh Kak. Terima kasih. Baik, kita ulangi di bab maf'ul li ajli udah kemarin ya, maf'ul ma'ah. Kita ulangi. Babul maf'ulil ma'ah. Bab tentang ini keterangan kebersamaan. Kemudian wahwa dan adapun ia apa maf'ul ma'ah al ismul mansubu adalah isim yang dibaca nasab, alladzi yudkaru yang isim itu disebutkan ba'da, ini kan mazhul ya Kak, ba'da wawin, setelah huruf wawu, bimakna ma'a, dengan maknanya yaitu bersama ma'a. Oke. Maf'ul ma'ah adalah keterangan yang menjelaskan penyertaan atau kebersamaan dengan menggunakan huruf wawu ma'iyah. Fungsinya mirip atop maktub, hanya lebih menekankan. Jadi lebih menekankan lagi gitu. Baik, kita kasih contohnya. Pak Ajmi'u. Kan saya Pak Ajma'u ya, salah ya Pak Ajmi'u harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, orang itu kan. Nah, tulisnya salah. Mohon maaf karena saya masih baru belajar. Jangan samain, karena saya juga bukan lulusan pesantren, tapi berusaha untuk belajar nahwu shorof ya Kak ya. Kalau belajar nahwu shorof itu nggak perlu dari lulusan pesantren dulu atau apa. Saya juga bukan lulusan pesantren. Kemudian alhamdulillah belajar di offline ataupun online gitu ya. Jadi jangan patah semangat. Pak Azmi'u. Oke. Fa-nya huruf apa ini tadi? Huruf atop ya Kak. Terima kasih Kak Serabutan nih rajin. Huruf atop. Baik. Azmi'u tadi apa? Fi'il apa? Ayo Kak, fi'il apa Kak? Azmi'u fi'il apa? Makasih Bu Nyai, sehat Bu, udah hadir. Amar, Masya Allah, terima kasih. Fi'il amar. Fi'il amar. Terus domir yang ada di sini apa? Domir yang ada di sini apa? Fa'ilnya apa? Iya. Fi'il amar betul. Kok wawu jamaah? Oh iya. Nah ini metode alilan itu berbeda dengan domirnya Kak. Domirnya langsung di sini apa? Mbak Asi, Mbak Abibah, Masya Allah. Wawu jamaah. Iya. Terus ada lagi apa? Kita pakai Kak Sepah hati. Kita pakai metode alilan. Nah ya kalian antum ya betul. Antum berarti fa'ilnya ya. Fa'ilnya antum. Baik, antum. Oke. Amrokum apa amrokum? Tadi sebagai apa amrokum? Amrokum apa? Betul Kak, Sapa hati. Baik. Ulangi. Fa huruf atop, azmi'u fil amr dengan fa'ilnya antum. Amrokum, amro mudhof, maf'ul bi. Nah, ini dia maf'ul bi dulu Kakak. Ya, baru nanti mudhof. Maf'ul bi wa huwa
mudhof gitu Kak. Baik. Wa huwa mudhof, terus kum dhamir mutasil sebagai apa? Mudhof ilaih gitu. Ulangi. Fa huruf atop. Ajmi'u fi'il amr dengan fa'ilnya antum, amrokum, amro, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Kum dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bagus, masuk. Nah, sekarang wa. Wa-nya apa, wa? Wa-nya apa tadi? Wa huruf atop. Yang lain? Ma'iyah, bagus. Wawu huruf wawu ma'iyah. Ma'iyah. Karena kita sedang belajar apa Kak? Maf'ul ma'ah. Iya, maf'ul ma'ah. Iki suroka akum. Suroka akum. Bentuknya sama kayak atau maktub. Dan abis wawu itu depannya itu juga ini fathah, ini fathah, berarti kan ini maktubnya ke sini gitu kan. Kalau ini enggak, kita sebutnya huruf ma'iyah gitu. Suroka akum gitu. Suroka a ngikutin ininya. Iya. Seperti bawahnya seperti atop gitu, cuman lebih menekankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawu ma'ah itu gimana Kak? Wawu ma'ah itu kebersamaan, lebih ditekankan daripada wawu atop gitu. Nanti kita lihat lagi. Kenapa huruf ma'ah? Iya, emang posisinya seperti itu kan Kak. Amrokum ininya tuh suroka akum, jadi berbeda gitu loh Kak. Level apa ya? Rasa bahasanya tuh lain gitu. Tapi saya juga belum dapat feel-nya tuh. Feel kayak apa aja. Iya betul, huruf atop juga bisa. Makanya ketika orang udah bisa menebak ini huruf ma'iyah, berarti tingkatnya lebih tinggi gitu. Baik, baik Kak ya. Suroka a berarti ini apa? Ini maf'ul kedua enggak? Nah ini ya, tadi juga saya lagi waktu mau bawain tuh merenung dulu. Karena memang saya bukan orang pesantren ya. Jadi kalau udah itu, gimana caranya ya ngeinikannya. Kok kayaknya itu banget itu. Iya. Nah ini wawu iya berarti namanya maf'ul. Apa Kak? Suroka a berarti namanya maf'ul. Amro iya, maf'ul ma'ah. Baik. Wahwa karena dia diidofakan berarti wahwa apa? Kakak belajar tadinya di mana? Banyak. Iya, awal nanti kita cerita. Suroka akum maf'ul ma'ah yang dinasabkan dengan fathah, kan tadi ismul mansubu ya. Dinasabkan dengan fathah wahwa mudhof. Bagus Kak Sapati, Masya Allah. Langsung nyambung Kak Sapati. Padahal saya baru lihat ini. Ya kan Kak, baru masuk kan? Bukan murid baru bagi saya kalau ada teman-teman yang gabung itu, tapi teman belajar aku. Iya. Jangan ustazah, saya bukan ustazah Kak, teman, kawan. Oke. Baik, kum dhamir mutasi sebagai apa? Kalau di sini ada mudhof, berarti kum dhamir mutasil sebagai apa? Kum dhamir mutasil sebagai apa? Kita pakai pembahasannya tuh cara apa ya namanya tuh? Cara penyampaiannya dengan memakai bahasa Indonesia. Mudhofun ilaih, baik. Kenapa kok pakai bahasa Indonesia? Karena kemarin tuh Ustadz Sugiono tuh cerita, jadi saya belajarin nahwu sorob itu kepada pengajiannya taklim baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Pertamanya pakai bahasa Arab, misalnya al-maf'ul bi apa namanya itu adalah gitu. Terus kemudian pakai matan jurumiyah kalau atau apa namanya satunya itu mutamimah kalau salah. Terus ternyata muridnya itu
anggota jamaah taklimnya itu satu persatu hilang katanya gitu. Oh berarti nggak nyambung nih. Terus beliau punya metode seperti ini. Metode alilan itu cara mudah untuk memahami tata bahasa Al-Quran, karena yang contohnya itu memang kita ke Quran tuh. Nah itu kita bahasanya bahasa penyampaiannya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah maksudnya gimana sih Bu? Ya kayak gini tuh. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kan misalnya harfun atfin azmi'u fi'lun amar gitu kan, fi'lun amrin, terus habis itu kita kayak diiniin gitu loh. Terus akhirnya Ustadz itu memberikan pengarahannya pakai pemahaman pakai bahasa Indonesia, misalnya huruf atop gitu. Kan bisa sama aja Bu. Iya, cuman dirasakan jadi beda gitu. Selama-lama alhamdulillah dia bilang selama 8 tahun saya memegang jamaah majelis taklim itu tidak berkurang jamaahnya sesudah memakai metode alilan. Gitu ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Allah Kak Suraya. Sehat Kak. Gitu. Kita sudah sampai bab maf'ulil ma'ah. Fa-nya huruf atop. Iya, huruf atop diambil dari ayat Quran. Kan satu Quran ini Kak. Bentar ya, kita ulangi ya. Oke. Sebentar. Dan makamku jika terasa berat dan berantakan raya maka karena itu belakang putusan. Kalau huruf atop baris kalinya atau apa maktub. Iya, baik. Kita ulangi di sini ya, Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Nih, Kak nih. Kita pakein dulu ya. Jadi kita tadi tuh kan ngambil cuplikan ayat ya. Jadinya tuh ini kenapa atop gitu kan. Ya. Nih, seperti ini. Alhamdulillah sehat, insyaallah. Oke. Wajlu huruf. Wawunya apa? Huruf wawunya apa? Coba. Ayo wawunya apa kalau yang di awal kalimat gitu. Dan bacakanlah ya kan. Nih anunya gede banget. Insyaallah. Wajlu wawunya harfu istiqnab. Nah ini istiqnab Kak. Wajlu itu waknya huruf istiqnab. Ini kan ujlu. Nah ini fi'lun amr gitu. Ya fi'il amr. Kemudian pasti depannya kita kalau ini pas ada maf'ul bih nih. Naba'anuhin. Alaihim jar majrur. Naba'anuhin maf'ul bih wa huwa mudhof, nuhin mudhof ilaih. Id ketika qala fi'il madi. Dengan fa'ilnya Pak nih. Fa'ilnya huwa. Kembalinya kemana? Kepada nu. Li qaumihi, li haruf jar. Qaumi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya qaumi. Ya ini adalah huruf nida. Qauminya ini munada. Ya. Ingkana. Ini huruf juga. Kalau ini itu huruf syarat. Kana fi'il madi nakis. Kaburo fi'il madi, kemudian alaikum jar majrur. Gitu Kak, kalau di ini kan cuman kisi-kisinya aja. Nanti saya bacakan keseluruhannya. Makomi ini adalah fa'il, wahwa mudhof. Ya-nya ini kan. Ya-nya ini mudhof ilaih. Jadi karena idofah gitu Kak. Makomi asalnya makomu, terus kemudian karena ada ya mutakalimnya maka dikasih kasroh untuk memudahkan qiraat. Makomi fa'il yang dengan tandanya. Kalau itu rofa ya dhamma muqaddaro
ini kan dengan kasroh. Karena apa? Ketemu dengan ya mutakalim gitu, untuk memudahkan harokat gitu. Jadi pas kemarin bahasan ini juga saya masih rada teleng-teleng. Bagus. Datat kiri wawunya huruf apa ini, nanti kita baca lagi. Dan di sini cuma kisi-kisinya aja. Tadkiri maktub karena ini ada wawu, berarti wawunya wawu atop Kak, gitu ketahuan di sininya wawu atopnya itu kan. Iya, kirin ini wahwa mudhof, ada iyanya di sini, ya mutakalimah sebagai mudhof ilaih. Bi ayatillahi, bi harfu jar, ayati majrur yang dijarkan dengan kasrah, wahwa mudhof Allah, lafaz jalalah Allah mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Fa'ala ini fa-nya itu huruf, nah ini hurufnya Kak. Alallahi, bi ayatillahi, berarti fa atop. Alallahi jar, Allahi lafaz jalallah Allah majrur yang dijarkan dengan kasroh. Tawakaltu ini fi'il madi, ya fi'il madi yang apa namanya itu bersambung dengan domir tak, ya kan, tak fa'il. Nah kayak sebutnya fa'ilnya apa gitu ya, ini kan fa'ilnya adalah ana, ya kan. Fa'ajmi'u, nah ini baru cuplikan ayatnya gitu. Fa-nya berarti huruf apa? Huruf atop. Sebentar sah. Iya, di sini huruf atop. Kalau misalnya ada yang ini boleh, misalnya ini bukan atop Kak, tapi ini adalah huruf apa gitu, maka boleh asal ada alasannya, begitu kan. Fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah kan. Fa harfu atop, azmi'u fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Kemudian amrokum ini maf'ul bih, ya amrokum maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wahwa mudhof wa ini. Nah di sini saya lebih itu wasuroka akum, ini kayak salah, nya huruf atop, kemudian suroka itu tuh adalah maf'ul gitu, maf'ul ma'ah, karena wawunya ini adalah wawu ma'iyah gitu Kak. Cukup sini, teruskan aja. Summa ini juga huruf, ini summa termasuk huruf atop juga ada. Huruf atop itu nanti kita ulangi ya pembahasan atop. Baik, sebentar kita ulangi nanti pembahasan atop. Nanti kita lama-lama akan bisa merasakan pembedaan antara huruf wawu itu dalam posisi atop atau dia sebagai wawu ma'iyah gitu. Baik. La yakun atau wawu jaidah. Nah, kemarin saya pernah dapat wawu jaidah. La yakun, la-nya itu huruf nafi, yakun itu fi'il. Nah ini Kak, fi'lun mudhari'un yang jazm, yang dijazmkan, berarti la apa? Nahi, kan artinya jagalah. Jangan kecelek. Makanya yakun fi'il mudhari' yang jazm, yang dijazmkan oleh la, ya kan? Karena dia itu la nahi, ya. Amrukum ini maf'ul. Nah ini saya kayaknya ini salah nih. Amrukum alaikum jaru wa majruru gummatan. Sebentar saya taikkan dulu. Ada beberapa tadi itu apa Kak? Suroka ya ini sama amrukum ini. Oke. Nah, saya tulisin di bareng nanti lihat. Saya tanya sama, mudah-mudahan saya tanya sama penerbitnya bisa ketemu. Alaikum jar majrur gummatan ini khobar kana. Berarti isim kananya mana? La yakun amrukum ini mestinya isim kana ya kan? Kemudian summa, kemudian bener ini huruf ya Kak. Itu kan. Nah ini sama juga, ini fi'il amr dengan fa'ilnya apa? Ukudu gitu. Artinya apa tadi? Bertindaklah. Ilayya
Ustazah di mana belinya Quran ini? Ada Kak di etalase saya Kak. Iya, itu ada beberapa toko yang menawarkan, udah boleh diubek tenaunnya. Dicari-cari gitu. Itu ada yang 82.000 yang ukuran A4 tuh. Kalau ini kan A5, yang A5 itu ada 82.000, ada 89.000. Terserah kakak mau kasih komisi sama saya berapa. Terus habis itu ada juga yang besar, yang lebih besar dari itu. Ini ukuran segini ya kak ya. Nah, yang besar ini ukurannya ini lebih besar tuh. Satu time to promote katanya Ustaz Rizky. 217. Oh, dibelinya di aku kak, di aku ada etalase aku ada. Tak ini kan ya, tersematkan nanti insya Allah. Surat Yunus 200 berapa tadi? 218. Nanti saya sematkan kak, ntar ya. Belajar dagang. Siapa sih yang nggak butuh duit ya Allah. Nah ini bedanya kak. Nih, ini tuh ini gede tuh kan, ini gede, nih gede, kemudian ini kecil. Nah ini tak besarin dulu ini ya. Malah diituin. Nah tuh kan gitu ya, seperti itu. Saya sematkan aja. Baik ya, ini Quran Iqrob ada kak, ntar saya sematkan kalau kakak mau. Ada A4, ada A5. Ntar. Itu A5 tuh yang kecil, kalau A4 yang besar. Ntar ya, oke. Ini Al-Quran Iqrob besar dan terjemah. Ini yang kecil ini A4 juga ada 103. Terus ada lagi satunya tuh yang mana ya? Ntar. Ada berapa sih? 1, 2, 3 udah ya etalasenya. 2, 3. Sebentar ada lagi kak. Apa saya pindahin ya? Rob now. Mbak ini ada yang murah lagi. Masya Allah ada diskonnya nih kak. Nah. Ya udah. Ini ada 82 ya. Ada yang 82. Ditambahkan ke lab. Ya. Ada 4 ya, 4 etalase. Oke. Nah, silakan belanja. Saya sematkan dulu. Tuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membeli. Barakallahu fikum. Ya, saya sematkan agak. Itu yang berapa itu kak? Ada yang etalase 1 itu Al-Quran Iqrob Nahu ya 5, harganya 82.000 kak. Di tempat kakak berapa? Silakan, ini saya sematkan dulu ya. Nah ini yang ukuran A5 itu kesininya 14, kesininya 21, sekitar seperti itu. Kemudian ya ini ada bahasa Melayunya kak, emang pakai bahasa Indonesia kan gitu. Terus kemudian yang besar itu ukurannya 20, panjangnya 30. Yang ini A5. Terima kasih Abang Ruby yang sudah kasih mawar. Barakallahu fikum. Sehat selalu Bang. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Amin. Baik. Kemudian nanti kita akan lihat di sini. Kalau di dalam mushaf Iqrob itu ada macam-macam kak. Ya.
kita bisa melihat dari sisi i'rabnya itu seperti ini ya. Nanti kan nggak tahu ininya artinya apa, ada, tenang aja, di depan itu kita udah dikasih tahu ya, udah dikasih tahu bagaimana. Jadi saya tuh belajar kasih kode juga gitu. Mana ya, di awal tuh nih, nah kayak ini suratnya. Silahkan kalau ada yang mau beli sekarang. Di bahasa di Malaysia atau Indonesia? Bahasanya Indonesia. Oh, ada berapa macam, Bu? Nah, ini yang besar itu dan yang besar ini yang seperti ini. Oke, saya sematkan yang etalase 2 itu yang besar. Harganya 139.000. Kalau yang etalase 4 itu ini, Mbak. Bahasanya Indonesia, baik, bahasanya Indonesia. Tapi mudah dipahami oleh orang Malaysia, bukan? Baik. Oke, terima kasih. Silakan, mau dimanapun juga, saya tidak ini. Oke. Terus kemudian cuman kalau yang dari Malaysia saya sarankan memang untuk ini lihat cari-cari dulu gitu. Kakak japri aja ke saya, nanti saya kasih kabar. Nah, itu ada di yang orange ya. Baik, silakan. Jadi kode-kodenya seperti ini, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini fi'il kan, fi'lun mudhari'un sahih akhir gitu kan. Nianya seperti apa? Jadi dikasih dulu pembagian i'rab itu seperti apa. Nah, isim nasab, mansub disebutnya nun gitu. Kalau marfu namanya ro. Kalau yang majzum majrur pakai jai, pakai jim. Kalau yang majzum pakai zai gitu. Iya, kawan berbes, masya Allah, tetangga. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, bagaimana kalau kita lihat ini? Oh, ini khobar muqaddam tulisannya. Nah, kalau fa'il tulisannya fa'il. Nah, tun. Isim kana, khobar kana, isim ma, terus khobar la. Itu banyak banget. Nanti belajar ya, Kak, pelan-pelan aja. Kalau nahwu sorof itu belajar pelan-pelan sampai akhir hayat. Gak boleh patah semangat. Baik, kenapa? Karena untuk memahaminya, kalau udah kita paham kedudukannya, kita mengartikannya gampang. Iya. Kalau sebagai fa'il berarti orang yang melakukan gitu. Orang yang melakukan, terus kemudian ini ada domir, baliknya kemana gitu kan, enakan gitu ya. Ya, Kak ya Layina, masya Allah. Ya. Baik, lanjut ya. Itu yang sekarang saya sematkan di yang etalase 2 ya, yang A5. Baik, lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau ada yang bertanya, ya berbedanya seperti ini. Dan ini yang A5, yang sebelahnya itu, yang di bawah adalah A4 gitu, Kak. Bedanya tuh tulisannya. Nah, bedanya tuh kan. Banget. Seperti ini, yang kecil yang di atas, yang di bawah yang besar. Kalau saya tutupkan, ini panjangnya itu sama dengan lebarnya yang besar. Kalau untuk yang kecil, nah gini kan, ini, nah 21 ya, 21. Kalau yang besar itu ini lebar gitu, kalau ini panjang. Tulisannya kecil dong, iya emang kecil. Baik, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita mau cerita apa? Wawu atop sama wawu ma'iyah bedainnya gimana? Kita awal belajar di jilid 1 ya, Kak ya. Wawu atop. Bu Al, kita nanti apa namanya tuh? Ya, di
pertemuan nanti. Kita kan udah langsung atop nanti ya kan Bu Al? Baik. Silakan dilihat. Barakallahu fikum. Ini di jilid 1 kita belajar huruf atop. Huruf atop itu ada wa, ada fa, ada summa. Di ayat tadi Quran surat 10 ya, surat Yunus ayat 71 itu ada wa, ada fa, ada summa, semuanya ya. Oh, membandingkan zaman tensis. Ya memang. Tapi insya Allah ada persamaan gitu loh Pak Raden. Jadi kita mesti pahami akar kita, bahasa kita dengan jiran kita itu Malaysia itu lebih sama, itu banyak samaan itu. Terima kasih, barakallahu fikum. Nah, kita pernah belajar huruf atop di pertama. Kalau huruf atop itu ada di tengah-tengah, depan sesudah huruf atop bisa berupa kata atau kalimat yang disebut maktub. Kalau ada wawu, atop disebutnya namanya maktub. Kita lihat di dalam mushaf i'rab tuh ya kan. Barusan aja udah jam 8 Kak. Apa-apa. Nah, ini nih. Di ayat 71 tadi, di ayat 71 sebentar saya indikan sini aja. Nah ini harfu ini kan Kak. Nah, ini wawunya wawu atop Kak. Yang ini tuh wawu atop. Ini tulisannya harfu aja kan ya. Depannya maktub. Nah, tadzkiri. Apa di belakangnya Pak? Makomi gitu. Berarti ini wawunya wawu atop, tadzkiri maktub. Maktub alaihnya mana? Makomi gitu kan Kak. Iya. Paham ya? Baik. Kita ulangi lagi. Makasih. Rumus di dalam metode Aylan begitu. Huruf atop itu ada di tengah, kemudian di depannya namanya maktub, kemudian di belakangnya namanya maktub alaih gitu. Maktubnya itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Kalau berupa kata, dia harus maktub alaihnya juga kata. Kalau dia berupa kalimat, maka maktub alaihnya juga berupa kalimat. Kalimat itu kita pahami ada fi'il fa'il gitu loh Kak. Baik. Ini kedudukan kalimatnya sama. Ini banget nih. Kalau kita lihat katanya itu rofa, maka maktub alaihnya itu berupa kata yang rofa. Kalau kalimat yang di sini berupa rofa, nanti kalimat yang di sini juga berupa rofa. Ayo kita coba di sini. Yusabbihu ra'du ayatnya ini udah coret-coret ya. Kita lihat. Oke, nanti diingetin suruh promosi. Nah, soalnya kalau bisa dipromosi. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar. Barakallahu fikum. Ketakutan orang dagang itu satu ketakutan yang nggak boleh dipunyai ketika ada saya nggak dapat uang nanti itu. Karena ingat-ingat lagi kita orang dagang itu harus apa? Allah tuh sudah kasih rezeki, sudah yakin aja Allah yang ngasih rezeki. Terus kemudian apa kita mah ikhtiar aja. Ikhtiarnya apa? Asal gitu? Enggak, harus maksimal gitu. Kenapa kita itu ikhtiar? Karena itu kewajiban, ya perintah Allah gitu. Kalau cuman diem aja kita nggak akan tahu. Soalnya kita itu ya saya kasih ini dari guru saya itu Ustazah Faizah cerita. Beliau itu memberikan pemahaman tentang rezeki. Masya Allah nih Bu Al ini luar biasa, saya dapat murid. Ternyata bukan murid tapi malahan guru bagi saya. Makasih Bu Al, barakallahu fikum. Ya, saya di Malaysia boleh paham? Iya boleh, iya bisa insya Allah Pak.
insya Allah Kak. Dan di Malaysia itu nanti saya ada di toko oren Kak. Nah, iya. Gak usah beli di karena nanti kita kalau ke Indonesia itu nanti kena cas ongkosnya, terus kemudian kita kena cas untuk kasih Kak, bayar. Kalau bayar kan kena 10 ringgit kalau kita transfer, bukan? Baik, Kakak nanti lihat di sini. Saya akan ini ya. Kalau yang mau beli dari Malaysia nih, nanti di search ini mushaf i'rab Kak ya. Dah nanti kalau ini kena itu Kak. Jadi insya Allah semua sudah dimudahkan. Memang jatuhnya lebih mahal dari ini. Kemarin ada yang protes sama saya. Iya Kakak kemarin bilangnya katanya cuma 3 ringgit. Kok saya belinya jadi 7 ringgit di sana. Iya, Indonesia kan harus naik kapal dulu. Tapi jadi memudahkan karena ada marketplace di sana kan. Itu dia. Itu. Baik, terima kasih. Yusabbihul wa'du. Yusabbihul wa'du. Oke, yusabbihul ada di sini ada wa bihasabi maqablaha yusabbihu. Yusabbihu ini apa Kak? Ayo kita coba diingat-ingat lagi yang atopnya, enggak apa-apa. Belajar sini. Ntar di ayat berapa? Kakak cepatan. Kalau enggak ditahu. Okay. Kita lihat di ininya ya. Ini ayat Ar-Ra'd kayak. Kita lihat kita cari ayatnya di aplikasi yang sudah kita punya. Di sini ada titik 3 pencarian, kemudian telusuri Quran, yusabbihur ra'du. Berarti Ar-Ra'd ini. Nah, kita udah punya keyboardnya. Ya, kita tulis yusabbihur ra'du. Nah, ini udah banyak. Ada banyak yusabbihu ra'du. Kan ada juga. Kita lihat, cari seluruhannya. Nah, ini yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatihi minahi fatihi wayur. Nah, ini di sini Ar-Ra'du ayat 13. Kita lihat Ar-Ra'du ayat 13 ini diklik. Terus nanti di ini globenya. Nah, sudah ada. I'rab Quran markas tafsir. Kenapa pakai ini saya? Soalnya kalau yang lain nggak ada AIU-nya Kakak. Kalau ini mah ada. Ya yusabbihu wawu harfu atfin mabniun alal fathi wa yusabbihu fi'il mudhari marfu'un gitu Kak. Kita lihat di mushaf i'rabnya. Kakak boleh lihat mushaf i'rabnya. Saya sematkan lagi yang ke berapa ini? Etalase ke saya sematkan etalase. Oke, tuh kan kena pelanggaran. Saya sematkan di ini, saya sematkan. Ini Qurannya itu 3. Tuh Kakak kalau saya ini suka kena pelanggaran gitu. Gak apa-apa Kak. Bismillah ya, kita mau mencari ilmu yang banyak, bisa manfaat, berkah gitu kan Kak. Terus kalau ada sedikit sedikit ganjalan atau sedikit halangan, itu bukan merupakan berarti saya salah, ini langkah dan sebagainya. Iya. Terus kemudian gimana? Muhasabah diri gitu. Selanjutnya ini nggak menyalahkan yang lain. Baik. 3. Ini 3. Ari itu berangkatnya kapan, 23. Dan uangnya pakai yang utang aja, yang punya tuh. Apaan? Uang itu.
Ini lagi mama lagi live. Bentar ya kak ya. Misalkan nggak ada mah Belum. kembaliin aja. Yang mana? Kan nggak ada itu. Mama nggak ada hubungannya sama lari. Kenapa? Iya itu mama nggak paham. Nanti ya. Nah, udah selesai live baru di ini. Baik. Yusabbihu ra'du. Iya kayak kita ulangi lagi. Ya. Ini di etalase 3. Harganya 89 ya kak ya. Nanti kakak dapat berapa silakan lihatnya. Oke. Wa yusabbihu. Terima kasih kakak yang sudah lihat. Wa yusabbihu wa-nya ini huruf bihasabi maqoblah. Kalau seperti ini kak, tapi tadi udah disebutkan huruf atop ya. Yusabbihu fi'il mudhari yang rofa. Iya, ini rofa. Yusabbihu. Ar-ra'du ini fa'ilnya. Ya, di sini kan cuman ada di sini ada domirnya huwa. Kalau udah metode alian itu wa itu belum bisa jadi fa'il. Kita lihat depannya adakah isim yang rofa? Ternyata ada, maka ini sebagai fa'il. Ini lihat fa'il. Bihamdihi bi huruf jar, hamdi majrur yang dijarkan dengan kasrohi mudhof ilaih. Berarti ini hamdinya diidofakan dengan hi. Kita bacanya bi huruf jar, hamdi majrur yang dijarkan dengan kasroh wahwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu kak. Sekarang wal malaikat. Nah ini wa-nya ini huruf atop. Nah kan depannya disebutnya maktub. Nah bedanya waw. Alhamdulillah. Ustaz skill barakallahu fikum. Kayaknya kalau tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau link ke tempat yang lain. Saya tanya dulu. Bedanya wawu ma'iyah sama wawu atop itu apa? Kita bisa membedakannya kalau yang lebih klik itu tuh seperti apa gitu. Kalau tadi kan pembahasannya itu artinya itu maaf bersama yang mengandung arti ma'a. Kemudian yang pemahaman yang lain tuh ada tambahnya itu lebih menekankan daripada atop. Caranya kita itu caranya kita itu untuk untuk kita bisa menetapkan itu wawu ma'iyah apa wawu atop itu yang lebih praktis tuh gimana gitu loh. Silakan Ustaz skill. Punten ya Ustaz. Kalau nanti butuh naik. Wal malaikatu. Nah ininya tuh wawunya adalah huruf atop. Nah kan depannya itu ada tulisannya maktub ya. Wawunya ini adalah huruf atop. Wa harfun atfin al malaikatu maktub yang di. Ini kan maktub yang di. Maktub alaihnya mana? Ra'du. Ya kan? Wal malaikatu min khifatihi min harfu jar hifati majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa yursilu. Nah ini ada wawu juga, wawunya wawu atop. Yursilu tapi ini bentuknya kalimat kak. Kalau kalimat baliknya ke kalimat lagi, maktub alaihnya ke kalimat lagi. Kang Sep sehat Kang. Wa yursilunya ini yursilunya baliknya ke yusabbihu gitu. Maktub alaih kok balik sih. Maktub alaihnya itu ke yusabbihu gitu. Sowa iko ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena ya payusibu fa-nya ini juga huruf atop. Nah yusibu itu maktub alaihnya kemana? Ke yursilu gitu kak. Biha bijer ha majrur ya kan, domir mutasi sebagai majrur, semuanya kalimat bukan kak. Yang mana? Ini kalim ntar dulu ya. Ini maksudnya gini, metode alilan itu membedakan ini kak. Kang Sep, ini ar-ra'du ini adalah isim rofa ya. Kemudian di sini ada wal malaikatu, wa-nya ini huruf atop, malaikatu ini katanya isim yang apa? Isim yang rofa.
maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke rodu gitu. Ini kata dengan kata gitu. Kalau yang ini yursilu, wa yursilu, wawunya huruf atop, yursilu ini tuh berupa kalimat karena ada fiil sama fa'ilnya gitu loh Kak. Nah, kalau dalam metode alilan namanya kalimat, harus kembalinya maktub alihnya ke kalimat. Yang dipakai berarti yusabbihu gitu. Maktub alihnya ini maktub alihnya yusabbihu gitu. Salah Kak. Ya baik, ini hanya metode dan kita boleh memilah metode. Sawa iko fa yusibu nih, fa-nya juga huruf atop, yusibu ini berupa jumlah. Ya berupa kalimat ya. Ini berupa kalimat. Makanya kalau bahasa metode aliran itu kalau kalimat itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab jumlah ya. Kalau dalam metode alilan ini adalah kalimat gitu. Gimana kalau misalnya dalam bahasa Arab itu kan kalimat itu adalah kata. Kita makainya kata gitu Kak. Jangan bikin puyeng aku. Insya Allah. Fayusibu, fa-nya huruf atop, yusibu maktub. Dengan maktub alihnya kemana? Ini adalah berupa kalimat Kak. Ada fiil, fa'il, maka kembalinya kita lihat maktub alihnya kemana? Yursilu gitu. Biha, bi huruf jar, ha majrur, ha dhamir mutasil sebagai majrur. Baik. Mayyasha'u, man ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Karena ini adalah isi mausul, maka kita mencari silah mausul dan aidnya gitu kan Kak. Silah mausulnya adalah yasha'u. Ini fiil mudhari yang rofa. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Huwa baliknya kemana? Ke Allah. Itu bukan ke man. Maka mana? Aidnya hilang, dibuang. Wahum, wa'nya ini huruf istinaf, hum ini adalah mubtada. Kemana Kak? Nggak tahu. Huma ini mubtada. Yujadilu. Kang Santri, di apa kita bedain wawu ma'iyah sama wawu atop itu gimana sih yang paling ininya? Ntar ya, ya. Iya, kembalinya kembalinya isi mausul. Baik, ntar ya Kak ya. Kita ini dulu baca yang ini mushaf i'rab. Mushaf i'rab bisa di jualan set. Mushaf i'rab bisa dilihat di ini. Ke mana? Di etalase saya. Ntar saya jualan Kak. Wa-nya huruf wawu istinaf. Nah, ini beda lagi. Ini wawunya wawu istinaf. Ini huwanya adalah mubtada, syadidun khobar, wawa mudhof, al-mihali mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Baik. Ar-Ra'd ayat 13. Oke. Nih kita lihat di sini. Kang Sep nanti naik ya. Taduh. Kita sedang belajar maf'ul ma'ah. Udah selesai Kang nih, udah selesai. Kita itu dulu di maf'ul ma'ah. Paknya di huruf top dan kalian kumpulkanlah amrokum perkara kalian warsuroka akum dan serikat-serikat kalian gitu kan. Dan ini berarti wa-nya ini wawu ma'iyah, depannya namanya maf'ul ma'ah gitu. Soalnya bentar ya Kak ya. Nah, sekarang kita ajak untuk kembali ke pemahaman tentang huruf atop. Kalau huruf atop sama huruf wawu ma'iyah tuh bedanya di mana kita bisa rasakan dengan cara kita terus-menerus belajar gitu Kak. Baik. Yang di ini. Oke.
Nih waknya tadi kita lihat huruf atop. Yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depannya adakah isim yang rofa. Ternyata ini ada. Maka arodu ini sebagai fa'il. Ya, fa'il yang dirofakan dengan doma. Bihamdihi bi harfu jar, hamdihi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik. Ya, silakan. Terima kasih yang sudah lihat di etalase saya dan semoga berizki mendapatkan yang terbaik harganya dan manfaat insyaallah. Wahnya ini huruf atop. Al malaikatu ini namanya kata, Kak. Ya, namanya isim. Maka kata kembalinya maktub alaihnya itu ke kata lagi. Ini kata. Ada kata dan ini posisinya rofa. Cocok sesuai dengan yang ini. Maka al malaikatu maktub dengan maktub alaihnya arodu gitu. Jadi kalau ada wawu atop depannya adalah maktub. Nanti cari maktub alaihnya kemana gitu. Min harfu jar hi fatihi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wah, ini juga huruf atop. Yursilu. Nah, ini sebentar. Masih ada orangnya enggak? Oke. Yursilu ini adalah fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Kak Mimin, selamat pagi dan sehat, istiqomah. Maf'ul ma'ah kayaknya enggak deh. Kita tuh kan di wawunya wawu atop ini. Kalau menurut jenengan sakit napa mboten? Itu kadang tipis ya wawu atop sama mama. Makanya pas di pelajaran ini saya semalam itu agak lama ini. Gimana apa namanya itu? Biasanya tuh mengidentifikasi ini adalah atop, ini adalah. Kalau saya Kak ya. Ya. Kalau saya itu memahami wawu op itu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu sebenarnya hal yang akan tetapi berupa mufrad, kalimatnya mufrad tapi maknanya jumlah. Seperti kalau wawu kan ada wawu haliyah kan? Wawu haliyah itu sebenarnya juga hal tapi hal dalam keadaan jumlah gitu. Hal dalam keadaan jumlah. Ya, dalam kalimatnya memang jumlah beneran kalau hal wawu haliyah itu. Tetapi kalau maf'ul ma'ah itu kalimatnya dalam siyakul kalimatnya itu bentuk mufrad tapi keadaannya sebenarnya jumlah seperti ini. Yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu. Ini kalau atau kalau apa itu? Ma'iyah? Kilat ya, artinya kan kilat itu membaca tasbih dengan pujian-pujian kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya juga berarti membaca tasbih sama-sama. Ini ngatur. Kalau ma'iyah yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikata sartanya malaikat. Ngopo malaikat sartanya ya membaca tasbih juga sebenarnya. Keadaannya ini adalah hal. Artinya kilat ini mentasbihkan Allah dalam dan juga keadaan yang lain malaikat juga membaca tasbih. Kalau itu teh apa ya? Rodu itu kan apa gluduk tuh? Apa sih? Buruh ya? Apa? Buruh. Kalau sowa itu tuh baru halilintar. Rodu itu apa? Ini rodu. Rodu itu bledek. Bukan ya, kayak bledek itu halilintar toh? Iya, sama kayaknya. Halilintar itu sowaik. Beda, oi. Apa rodu, Mbak? Apa rodu? Rodu itu guru tuh sebelum halilintar tuh. Oh, yang lap-lap kilat, makanya kilat saya. Kalau yang kayak kilat itu namanya halilintar. Loh, ya itu sebelum rodu itu gemuruhnya kan? Gemuruhnya gitu. Atau gimana? Kan habis itu gluduk jeder gitu kan halilintar belakangan. Enggak tahu nih. Soalnya aku ngelihatnya di sini nih. Di sini kan di sini kan. Kira-kira gini.
Rodunya itu gelombangnya lah, gitu, gemuruhnya gitu mungkin. Ya, Karena itu kan gelombang proses pertemuan antara zat satu ke zat yang lain kan begitu. Sehingga zat satu ini dengan yang lain ketika bertemu pasti akan ada apa itu detakan kan begitu sebenarnya. berarti kalau itu tuh atop ya. Yang kalau mufrad itu bentuknya Ya kalau ke arah ke atop. kalau malaikat ini mufrad ya bisa kan atau. Tetapi kalau terpaksa dibuat ma'iyah maka Oh ini ayat tuh apa? ini ayat. Loh, banyak tuh Bunda. Justru fiil-fiil itu yang apa itu huruf mudharaahnya kadang yang ada yang memakai ya, ada yang memakai ya, tak lamun, ya lamun kan gitu. Baik. Oke, lanjut aja, monggo. Baik. Wal malaikat wa yursilu, ini wa-nya itu huruf atop, yursilu maktub dengan maktub alaihnya ke yusabbihu. Kalau kalimat dengan kalimat gitu. Maksudnya kalimat paham ya? Bahasa Indonesia kita pakainya Ya 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 berarti kalau di room Bunda mengistilahkan kalimat itu sudah susunan kata kan begitu. Kalau kata berarti masih mufrad kan begitu. Iya, kata. Ya. Sowa iko itu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Fas yusibu. Nah, ini fa-nya juga huruf atop. Nah, ini Bunda asik ini. Wa yursilu soaiko ini kan. Ini berarti ada kaitannya dengan rodu tadi. Istilahnya yursilu ini, wa yursilu ini fa'ilnya di mana kalau menurut Kak apa itu? Fa'ilnya siapa? Nah, ar-rodu Bunda. Ya kan? Kalau kembali ke malaikat kan nggak pantas karena malaikat kan mu'anas. Sedangkan wa yursilu ini itu memakai wake mufrad mudzakkar ghaib ya, ini kembali kepada huwa yakni rodu kan, rodu. Enggak, ini huwanya kembali ke Allah. Kepanjangan nggak ada lafaz Allah di situ. Enggak ada kepanjangan Allah karena ininya ada. Nah, di sini kita nanti akan belajar di sini. Gini kalau saya Bunda, kalau saya lebih dekat, lebih apa itu lebih identik mengembalikan dhamir itu pada lafaz-lafaz yang di dekatnya begitu. Seperti begini. Wa yursilulan ngirimaken opo arrodu yang gemuruh tadi aswaiko ing halilintar. Jadi kalau saya gitu. Oke. Apa sih? Cuman udah ini juga di Kemenag ya, wa yursilu. Soalnya begini Bunda. Wa yursilu ini kan fi'il, itu fi'il yang atofnya pada yusabihu. Nah, yusabihu itu fa'ilnya atau subjeknya itu kan bukan Allah. Kemarin juga sudah saya tanyakan sama Pak Ustadz, kata Pak Ustadznya tidak pengaruh, beda fa'il. Iya, berarti kan ya, tapi kan kalau versi saya begitu. Jadi yusabihu. Makasih pemahamannya apa istilahnya menjadi mendapatkan ini. Karena yusabihu ini fa'ilnya juga bukan Allah, maka yursilu ini kalau saya sih versi saya itu ya juga bukan Allah fa'ilnya. Enggak, kalau saya Allah karena kaitannya dengan yang sesudahnya. Ya, kalau jenengan kan kembali ke hakikat, yakni yang mengirimkan apa? Ini halilintar adalah Allah. Ya, itu hakikatnya. Sibu dan dia Allah menjadikan biha dengannya halilintar itu man pada orang yasha'u, dia Allah mengadakan itu cerita Allah terus. Itu bukan kemarin itu saya tanya sama Pak Ustadz Sugiono, tuh Pak ini kan ada kalimat dengan kalimatnya itu berbeda fa'ilnya gimana? Terus nggak masalah kata. Gini. Karena ini ada contohnya pakai yang ini. Saya bilang ini kan fa'ilnya beda. Yang penting ini adalah kalimat, maktub alaihnya kepada kalimat dan posisi i'rabnya sama gitu loh. Siap. Terus min khifatihi itu minnya min taklil ya, min wa huruf jar tapi maknanya yang taklil ya. Kan min kan banyak itu, ada min bermakna ba'din, bermakna bayan. Kalau ini pemula Bapak, ini pemula. Jadi gak usah nyasar kesan jauh-jauh. Nanti kalau yang di malam hari boleh seubrah abrinya orang. Ya, baik. Jadi kita harus membedakan antara wawu atop dengan wawu ma'iyah itu berdasarkan
paling paling tidak itu lebih ke ininya apa lebih banyak lagi kita berlatih gitu kali ya. Jadi kita lebih nah ini yang wawu atop yursi. Jadi kalau wawu atop itu kalimat dengan kalimat, kata dengan kata yang itu harus kedudukannya sama. Seperti ini kan al malaikatu berarti dia rofa. Maktub alihnya kemana ke rodu gitu. Hey, muradnya jadi beda. Maksudnya gimana murad? Aduh, saya mah pemula Pak Raden. Oke. Wayursilu sawaiko fayusibu maka yusibu menjadikan siapa dia Allah biha padanya apa sawaiko. Ini paknya juga huruf atop yusibu ini maktub alihnya kemana ke kalimat. Ya, itu yursilu. Bihanya biha jar majrur ini gitu. Haknya baliknya kemana ke sawaiko. Man ya di sini kita belajar di kemarin di isim mausul. Man ini adalah isim mausul. Tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Karena di sini sudah ada fiil fa'il maka man sebagai maf'ul bih. Kita lihat maf'ul bihnya itu. Bukan. Oh ya maf'ul bih ya. Alah senantang ini. Ya siap lah. Baik. Man itu adalah isim mausul sebatas saya tahu adalah tugasnya menyempurnakan kalimat. Kita lihat di sini sudah ada fiil fa'il, maka yang dibutuhkan apa? Adalah maf'ul bih. Maka isim mausul ini sebagai maf'ul bih. Yasha'u ini silah dari isim mausul. Ya, man. Di dalam isim mausul itu di dalam man itu ada silah dan aid. Maka ketika man isi mausul itu butuhnya silah dan aid, lihat di sini ada kata yasha'u. Yasha'u ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa, Kak? Fa'ilnya itu isim dhamir, itu yasa itu ada maf'ul, ada fa'il, ada maf'ul bunda. Jadi yasa ini memuat fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'ilnya disimpan, maf'ulnya disimpan. Fa'ilnya kembali kepada Allah, terus maf'ulnya kembali kepada man. Jadi yang menjadi yang menjadi aid di sini adalah dhamir yang kembali kepada man. Maf'ul tadi. Ya. Benar jenengan berarti. Berupa isim nasab ya. Ya kan? Apa? Kok isim nasab? Oh ya. Ya, nasab. Aslinya begini. Man yasa'uhu kang ngersakaken sapa Allah ing man. Ya, kalau orang nggak tahu maya sya'u gitu, barang siapa yang dikehendakinya. Padahal ini bentuk apa? Bentuk maklum, bukan majhul, ya kan? Yasa ini mabni maklum, nggih. Fa'il. Maklum. Makanya di dalam saya sering melihat kawan-kawan itu mengartikannya begini, Tad. Jadi yasha'uhu may yasha'uhu pada orang-orang yang dikehendakinya, padahal bukan ya itu karena nggak mau capek ngeliatin mana sih itu kan makna murad Bunda. Kalau dimaknai secara secara harfiah Arabnya ya sulit juga kepada orang-orang yang Allah itu menghendakinya, aslinya kan begitu ya. Makanya kemarin pas waktu pembahasan isim mausul itu kalau kita mencari aid itu bisa zahir, bisa tersimpan, bisa yang dibuang gitu loh, Tat. Ya. Yang penting aid itu kan dhamir. Ya, kan dhamir. Ya, aid itu kembalinya ke yang kembali kepada isim mausul, ya kan? Ya. Baik. Baik mustatar maupun baris. Ya. Nah, itu kadang-kadang rada liar saya mah. Itu kalau fa'nya itu Bunda, kalau fa'nya itu dijadikan fa'atof maka fayusibu. Tetapi kalau fa'nya ini nanti bisa dijadikan fa' jawab maka fayusiba. Mongko dadi sebabing ngesokaken sapa Allah, ngesokaken rahmat lah. Biha menimpakan padanya fayusibu biha dengannya apa sawai pada man gitu kan, pada orang. Iya. Gimana bahasa Jawanya? Arah dikit. Arah saya mah kalau belajar bahasa Jawa teh. Iya, terima kasih barakallahu fikum. Iya. Makanya saya kemarin tuh seru itu kalau ada yang ngerutin seperti saya. Kenapa? Jadi seru kalau ada yang ngerutin seperti saya ini.
Enggak apa-apa, ini untuk memudahkan. Baik. Nggih. Kemudian dari kata-kata ini memang artinya nahu sorof itu penting bagi kita biar kita mengartikannya ngepas gitu loh. Soalnya kalau di bahasa ininya tuh kok dikendakinya padahal ini kan fi'il maklum gitu loh Kak. Jadi ini pas gini maya sya'u kita sebenarnya ada ada kata hu di sini gitu. Ada domir hu-nya ini kembali kepada man. Hu-nya dibuang karena maklum karena udah itu udah biasa. Itu Banyak kalau bukan Quran itu apa itu? Lanjut kenapa? Bunda, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Kak Umu Tulus barakallahu fikum. Berarti tadi yang wawu atop sama wawu ma'iyah bedanya Iya, eh eh, kalau tadi artinya bersamaan ya. Saya tuh dapetnya tuh kayaknya dari itu Kak. Dari itu. Dari makanya kalau mau ataf itu kalau maful ma'ah ya. Kalau maful ma'ah itu ya kalimahnya kalimah mufrad tetapi terus dibaca nasab. Cuma kandungan kalimat tersebut itu mengandung mengandung keadaan. Yang mana keadaan kan harus jumlah. hmm, oh berarti katanya mufrad. Jenengan kalau ini membahasakannya di metode alim enggak ini. Kalau Oh seperti yang gini, langsung murad. Oke. ja'al amiru wal Yes. jaisa gitu. Ja'a teko sapa al amiru raja wal jaisa sartane keadaan yang lain yakni bala tentara juga datang. Oh, Jadi maknanya sartan kalimatnya mufrad tetapi maknanya juga sama, maknanya jumlah. maknanya jumlah kalimat katanya mufrad tapi apa tadi keadaannya Maknanya berupa maknanya jumlah karena berupa keadaan. maknanya jumlah karena makna dari eh, wal jaisa itu kan keadaan juga sebenarnya. Jadi wau ma'iyah itu juga wau, kalau saya memahami juga sama seperti wau khaliyah karena menjelaskan keadaan yang lain. Ini kan Nah, ja'al amiru wal jais iwaknya wawu ma'iyah menyertai dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah ya kan. ya. Jadi tidak semua wawunya ini apa nama itu wawu atau kalau dia itu bentuknya dia itu isim yang nasab kita udah curiga itu wawu ma'iyah ya. Tapi kan Enggak sumbuhnya sih kalau nggak ada harokatnya, ini ya wal jaisu atau wal lah iya jaisa. malah mula no. Itu. Nah, ini maf'ul ma'ah itu berupa fi'il, bisa isim yang bermakna fi'il. Nggih, Quran terjemah banyak yang langsung murad gitu. Kadang-kadang yasa gitu juga yang digendaki gitu. Iya. Makanya kalau kalau itu teh kalau apa namanya kalau belajar nahwu shorof itu menariknya begitu. Oh, ternyata beda sama sini ya. Maksudnya apa gitu. Ternyata ada yang kita harus pelajari lebih. Biasanya kalau berarti itu kan maf'ulnya dibuang ya, Kak. Maf'ulnya dibuang itu ada perhatian lebih gitu. Iya. Ini jadi wawunya itu kalau ini beda ada berarti wawu tuh cuma ada dua ya wawu ma'iyah sama wawu atop gitu ya Kak. Ya ada wawul istinafiyah Bunda. Kalau di Iya awal benar wawu kalimat. istina terus ada wawu jaidah juga kan. Wawul zaidah. Iya saya tuh mengartikannya makanya ini adalah isim yang nasab aja kalau isim nasab berarti kira-kiranya itu biasanya karena kalau di wawu atop itu biasanya kan tidak nasab karena memang tidak nasab ya kalau wawu atop Wa- ini. Wawul zaidah kan wawu yang nggak ada makna kan. Wawu zaidah itu yang wawu yang nggak ada makna. Tapi kalau Ya, walaupun nggak ada makna, tetapi kalau mengacu kepada faidah,
Ya nanti Ada. kayak wau wau istinafiyah itu kan nggak ada maknanya tapi faidahnya ada. Hmm, hmm. Nah, saya ngelihat dari kata dari ini Kang, dari ini ana sairun wal jabala. Berarti kan ada wawunya ini kelihatan kali ini wawu ma'iyah gitu loh. Ya Heeh, kan? Kayak heeh. yang tapi yang tadi kayak amrokum wa suroka akum itu nggak kelihatan kalau dia tuh wawu ma'iyah gitu kan? Iya kan? Iya, iya. Gitu loh. Nah, kalau ini Dakartu wal misbaha itu kan gampang gitu. Masya Allah, terima kasih yang sudah membeli. Barakallahu fikum. Iya sih. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau menyematkan ini teh talas itu kan hati-hati. Ini Karena kan kalau ini rinciannya kan begini wawu ini kan. Wawu ya ini bisa berupa bisa dia itu menjadi atof saja, bisa ya menjadi atof dan juga bisa menjadi ma'iyah apa itu ma'iyah dan juga hanya bisa menjadi ma'iyah saja gitu kan. ya maksudnya gitu. Yang hanya menjadi atof itu hadoro Ya, ini Adoro Aliun wa Muhammadun. ya. Ali dan Muhammad telah hadir. Ini wawu istirak atau keikutsertaan atau maklum. Kalau yang ini kan kelihatan anasairun wal jabar. Contohnya Nah enak gitu ini loh. anasairun wal Jabala. jabala. Ini yang kayaknya yang khusus jadi apa ini? Bentar, zakartu Wal bisbaha. mengulangi. Nah, kalau zakartu al ini hanya jadi makiyah saja. Karena kita kan memaknai memahami ini wawu atau dan wawu makiyah itu kan dengan maknanya juga Bunda. Apakah fiilnya predikatnya itu nanti apakah eh, pantas dilakukan oleh oleh kalimat setelah wawu atau enggak, seperti ini. Ana sairun wal jabala, saya itu adalah orang yang berjalan di bumi besertaan dengan gunung kan sairun juga kan gitu. Jadi di sini bisa jadi ana sairun wal jibalu bisa, ana sairun wal jibala bisa, karena sairun ini adalah predikatnya ana juga sair, jabala juga sair gitu. Ya kan? Ini bisa dua-duanya ini. Saya curiga ini jibala apa jabala sih? Jabal. Ya wes. Ya. Ini. Ya. Terus kalau zakartu ini khusus jadi maf'ul ma'ah saja. Ini berarti hanya maf'ul ma'ah saja. Ininya tuh. Ya. Berarti wawunya wawu ma'iyah Ya. saja. Kalau Ya. ini bisa dua kan? Iya, bisa dua. Jadi ana sairun wal Jibala bisa, jibalu bisa. ya. Alhamdulillah. Kalau yang ini ya ini mah cuman wawu atop aja ya kak. Ya. Gitu. Nah ini yang ini nih terangin ya ini. Maf'ul ma'ah bisa berupa fiil, bisa berupa isim yang semakna fiil kan. Ini apa? Adorol amiru wal jaisa. Nah, ini berarti berupa fiil. Ini fiil ya kan kak? Tuh, bukan. Apa? Coba maf'ul Ma'ah. ma'ah, ya. Amilnya maf'ul ma'ah itu berupa fiil. Ya, Oh, ini amilnya. amilnya. Ya, kalau Iya, amilnya. Kadoro itu amilnya kan. Iya, ini kan Pak. Ini kan jaisa. Ya, maf'ul Jaisa isim yang ma'ah. nasab. Berarti maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu amilnya bisa berupa fiil. Ini amilnya kan? Nggih. Ya. Isim yang semakna fiil. Maksudnya gimana sih, Kak? Isim yang bisa mengamalkan seperti pengamalannya fiil, yakni Sebahabil isim fiil. isim sifat. Isim Bukan sifat. ya isim sifat. Isim sifat itu ada yang mengamalkan seperti fiilnya kan, seperti fa'ilun itu kan isim fa'il itu kan bisa mengamalkan seperti fa'ilnya. Isim yang semakna fiil. Al amiru utawi rojo iku hadirun wong kang teko. Terima kasih Kak Jat. Barakallahu fikum. Berarti bisa berupa fiil,
Bisa juga. Ambilnya itu bisa isim yang semakna fiil. Ya hadirun itu loh Kak. Iya, yang hadirun ini kan. Ya ini yang hadoro ini kan fiil ya kan ya. Ini kan fiil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zat. Baik. Kalau ini kan jelas itu loh kelihatannya. Ya, Tadi kan yang suroka, suroka, akum gitu kan. Wa suroka kebetulan belakangnya lima tuh. Kalau dijadikan wawu atau berarti amrokum juga bisa kan? Dua-duanya bisa. yang mana? Yang Yang ini di nih, ayat. yang di ayat tadi. Tapi itu yang biasa dikasih contoh sebagai wawu ma'iyah toh? Iya. Iya. Mantap. Iya tadi ini udah mau rungkat orang kalau bahasan ini pembahasan wawu apa Ini maf'ul. ini ini gini Cak Mat. Kak Mimin tadi habis sarapan terus kekenyangan, terus pengen makan lagi tapi masih kenyang, nunggu lapar jadi buka kajian. Bentar lagi lapar lagi nih. Orang orang belum makan ini. Insyaallah. Insya Tirakat Allah. sudah. Oke. Oh, mau berangkat. Bantuan berarti kita ngambil udah ada tugas negara Kak. Saya buka dulu ya. Makasih ya Nggih, nggih, Kak. Kak. Kang Nggih. Sipit, Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama Bunda istiqomah. Amin. Iya, kalau itu teh, kalau ada sedikit ini teh, terus, terus Gini makanya Bunda, terus tuh, ya, maksudnya istiqomah itu istiqomah dalam ngajinya. Kalau bisa sih istiqomah tempat waktu. Kalau nggak bisa tempat dan waktu, yang penting amalnya kan istiqomah, yakni Masya pengajiannya. Allah, iya benar itu. Kayak kayak orang sholat itu seperti itu, sholat duha itu ada yang paling utama adalah apa itu fadol kan keistiqomahan, fadol istiqomah dalam fi ibadahnya, fi nafsil ibadah, yaitu sholat duhanya. Kemudian kalau bisa ya juga tempatnya, waktunya begitu. Kalau nggak bisa waktu dan tempat ya yang penting nafsil ibadahnya itu yang diutamakan. Kemarin, kemarin sholat khusuful, apa, Komar, berapa rakaatan? Saya 2 rakaat. Pakai apa? Pakai Al-Baqarah. Aku tuh pas waktu sholat juga sambil mikir kawan-kawan sholatnya pakai jenis yang mana gitu. Okay. Sambil Tapi gini Bunda, di Takriratus Sadidah ya itu ada keterangan begini, sholat yang paling ringan adalah sholat gerhana itu bisa dilakukan seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, nggak usah pakai 2 ruko begitu atau 2 i'tidal ya, ya, seperti ya, sudah oh sah. Masya Allah itu. Si Paraden yang salah istiqomah itu malas dan bodohnya, istiqomah untuk malas dan bodoh. Iya benar. Istiqomahnya untuk kebaikan biasanya, tapi kalau ini Tuh, luar biasa. kalau malas dan bodoh pasti istiqomah semua kita, itu pasti dalam 24 jam itu pasti ada rasa-rasa malas gitu. Astagfirullahaladzim. Iya benar-benar. Ini banget. Jadi ya, jadi kalau pas pembahasan itu, saya itu kan mikirnya, "Loh, ini malah larinya kemana? Iya, waktu kita belajar, heeh, cuman pas waktu udah selesai tuh kadang-kadang hilang-hilang itu biasa. Biasa. Luar biasanya itu kalau nggak belajar tapi nyambung itu ya luar biasa. Kalau saya nggak bisa, apalagi di ini apa di Nahwu Shorof itu kan pelajaran baru ya, masih keder-keder gitu. Alhamdulillah diingatkan. Lek, Ustaz, jangan bahasa Jawa dong, aku jemaah kita ada orang Roja juga jadi biar paham. Nah itu dia Cak, dari Cekman 86 Kang Sep. Bang Sep Ya, itu ya, ya. orang orang Bandar Lampung tapi ini makanya saya kan dibilang sama Mbah Yai dulu tuh waktu belajar tafsir itu nerjemahin pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena kita
kita ketemunya nanti dengan orang Indonesia semua gitu, bukan Nggih. satu suku saja. Luar biasa sih. Memang saya tahu apa bahasa Jawa itu bahasa yang kaya, ya kan Kak? Dan saya juga masih berusaha untuk ini, untuk belajar. Cuman apa diutamakan untuk pakai bahasa persatuan. Hanya saja kadang-kadang ada yang apa Kak, yang perlu kita bicarakan dalam bahasa Indonesia tapi nggak ketemu Nggih. gitu loh, nggak ketemu. Ya, Ya mohon maaf ya kami kalau udah berujar terus masih arahnya ke sana. Makasih teman-teman, barangkali ada yang mau musab irobnya silakan dilihat, dicek di keranjang. Tadi saya udah kena pelanggaran loh Kak, gara-gara ini belajar belajar sampai jualan tuh seperti ini. Jadi kadang-kadang lost control terus kita nggak balik lagi menawarkan barangnya. Ya mungkin pas waktu ini baiknya kalau saya sarankan bagi teman-teman yang affiliate itu kalau pas eh, kita belajar ya belajar, kalau pas kita dagang ya dagang. Kalau di mix itu kayaknya luar biasa. Makasih Kang, saya turunkan ya Kang nggih di nggih nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masya Allah udah pulang. Terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullah sana saja. Mbak, Masya Allah Pak Anton sehat Pak. Ya, ini Dokter Anton. Kita di dalam Musafirob ini kita akan belajar tuh kan di dalam bahasannya ada namanya di atasnya itu adalah ayat dengan tajwid warna. Silakan lihat di ininya di kode-kode yang di etalase yang saya sematkan tadi itu di A4 ya. A4, A5 ya. A5 tuh kecil seperti yang saya punya, harganya itu yang 82 di toko 89 di toko ini, tapi yang di toko ini harganya 82.000. Silakan dipilih saja. Nah, kemudian nanti juga ada 4 yang ukurannya itu panjangnya 20, lebarnya 20, panjangnya 30, lebih besar dari yang ini. Itu harganya ada yang 139 dan ada yang 149.000. Tak gimana saya agak berbeda, ini mungkin tokonya ngasih komisi ke saya juga berbeda. Begitu, orang dagang itu kudu pinter-pinter yang nyematin yang kira-kira bininya banyak gitu ya. Biar cepet dapat, biar bisa umroh. Amin, Allahumma amin, semuanya bisa dimudahkan sehingga apa namanya itu saya doakan duitnya banyak. Nah, biar mau apa aja kalau duitnya banyak mah bisanya. Iya, membeli gunung pun bisa, membeli pulau pun bisa, masya Allah. Baik, seperti yang tadi, iya, bahwa oke, yang kita sudah ini kan yang arok dulu tadi kan itu wawu atop ya. Nah, wawu atop boleh dicek di ininya, di apa aplikasi yang sudah saya sematkan tuh. Waknya ini bisa bihuro tuh bisa. Ini tafsirnya ya. Yang wawu atopnya itu di ayat Arok 2 ayat 13. Nah, ini wayusabbihu yusabbih itu fi'il mudhari marfu wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu. Ra'du fa'il ya kan, marfuun idhamati bi huruf jar ya ismul majrur alamatu jarihi sebagai oke hak goibin. Terus ini wal malaikatu wawunya harfu atfin gitu Kak. Sekarang kita akan lihat di pembahasan kita sekarang yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah kita ngambil di surat Yunus ayatnya 71. 71 kita cek dia kan tadi kita sudah i'robi, sekarang kita cek di ininya. Aplikasinya ada di PT yang sudah saya sematkan Kak. Ya, boleh lihat di situ. Oke, 71. Masya Allah. Aku mau jalan-jalan. Mau kulaan dulu. Kita lihat
Ini Quran Ilmu tadi sudah sama Kang Saif, sekarang kita lihat. Masya Allah, terima kasih yang sudah membeli. Diklik ya, diklik itu globenya tuh, globe nanti ada nih. Yunus, Wajlu, ya kita ambil yang di tadi apa bahasanya tuh? Nuhin, id, kola, li kaumihi, ya, ya kaumi. Sengaja saya besarin biar gampang kita bacanya. In kana kaburo alaikum makomi. Nah, ini baru mulai nih. Watad kiri. Nah, ini wawu atop kan ya? Ustaz tidak sehat, Ustaz. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti dikirim ya, Ustaz. Ini bukunya. Jadi, oh iya, teman-teman nanti ada. Oke, Allah. Sampai mana tuh? Kok belum dapat? Belum dapat tawakal tuh Allah. Nah, ini Pak Azmiu. Fa-nya ini adalah harfu atfin. Mabniun alal fati wal ajmi'u fi'il amri mabniun alal. Oke, kita ulangi pelan-pelan. Dan fa harfu atfin adalah huruf atop mabniun yang tetap ala fathi atas fathah. Wa ajmi'u dan ajmi'u, kata lafad ajmi'u adalah fi'lun amrin mabniun alal hadfin nuni gitu. Nah, asalnya kan ini tajmi'una, karena ini adalah bentuk fi'il amr, maka dibuang yang taknya ini diganti dengan alif. Kemudian wawunya nunnya ini dibuang, diganti dengan alif fariko. Baik. Yang berarti amrin fi'il amr mabniun yang tetap atas hilangnya huruf nun. Oke, aplikasinya lihat di PT sayang di awal itu Kak. Sudah saya sematkan. Tenang, saya sudah sematkan. Wal wawu jama'ati domirun mutasilun mamdiun ala sukuni fi mahalli rafin fa'il. Nah, ini bedanya metode alilan. Kalau metode alilan langsung lihat fa'il. Fa'ilnya apa? Domir munfasil takdiruhu antum gitu. Jadi domir berarti ajmi'u fi'il amr dengan fa'ilnya antum gitu, kalau karena untuk memudahkan. Oke. Terus amrokum nih maf'ul bihi gitu. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Maf'ul bih mansubun yang dinasabkan, wa alamatu nasbihi dengan tanda nasabnya al-fathatu dohiratu, fathah yang nyata. Wakafu mukhotob dan kaf yang kata ganti orang kedua domirun mutasilun. Domir mutasil mabniun yang tetap ala sukunnya atas sukun fi mahali jarlin di dalam kedudukan jer mudofun ilaih gitu. Kalau di dalam metode alilan kan domir mutasil yang domir mutasil sebagai mudof ilaih gitu ya. Amrokum kan, domir mutasil yang domir mutasil sebagai mudhof ilaih, amro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa mudhof domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu Kak. Oke, itu di metode alilan ya. Berarti metode alilan tuh dari sini gitu namanya. Nah, ini yang jadi cerita kita. Wa al wawu harfu ma'iyah. Nah, wawunya huruf ma'iyah. Suroka akum. Suroka ini adalah wawu harfu ma'iyatin. Wawu adalah huruf ma'iyah mabniun yang tetap alal fathah atas fathah. Wasuroka'a ini apa? Maf'ulun ma'ah. Iya, maf'ul ma'ah. Iya, maf'ul ma'ah mansubun yang dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Gitu. Gitu ya Kak ya. Semangat. Oke, kembali ke Quran sini. Ya, ini kalau yang di dalam Ar-Ra'du ini kita akan mendapati apa namanya itu?
surat ini kok Al-Baqarah. Iya, ini nanti akan mendapati wawu atau kalau di dalam Yunus tadi kita akan mendapati wawu ma'iyah. Dan di sini hanya ada kisi-kisinya tak. Nah, biar kita bisa membacanya dengan baik, terus belajar dan istiqomah. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup. Ya, kalau mau ada yang mau ini silahkan. Masya Allah, terima kasih yang sudah membeli. Tadi ada. Barakallahu fikum. Biasanya kalau pas live itu ada kortingan Kak, jadi silakan dibeli sekarang ya, atau dicek out dulu boleh. Kapan-kapan di payment. Ini kenapa kok ya? Terima kasih. Besok kita nanti mulai lagi belajar ya. Belajarnya apa ya kan? Oh sebentar. Kemarin udah ma'ul ma'ah. Berarti kita belajar hal lagi. Kemarin udah hal ya? Iya, kemarin udah hal. Ini nggak apa-apa di itu lagi. Kita ke hal lagi. Nanti hal diulas sebentar, kemudian masuk ke tamyiz. Ya, besok tamyiz ya Kak ya. Kita belajar dulu malamnya. Nanti baru kita apa ke tamyiz itu apa. Nanti kita apa namanya dijelaskan dengan cara yang simple mungkin biar kita tahu itu tamyiz seperti apa. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terus semangat belajarnya ya. Kita udah di jilid 2. Nanti kita oke. Adik mau kalau menanyakan buku-buku ini silakan di DM saja. Ini boleh ini. Kemarin ada yang minta cetaknya, ada yang minta PDF-nya. Silakan. Oke. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanah saja. Saya salam ya, saya tutup ya.